Sobat Sukses Bahagia, hari ini saya akan berbagi pada sobat semua ada 10 langkah untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik menuju sukses dan bahagia. Kadang semua orang itu pengen mencapai sebuah kesuksesan. Tetapi apakah kesuksesan itu menjamin kebahagiaan? Tentu jawabannya belum tentu. Nah, untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan dan juga kebahagiaan yang selalu berdampingan, kita butuh langkah-langkah yang konkret yang kita perlu lakukan secara persisten agar kita benar-benar mendapatkan kehidupan sebagaimana dicita-citakan oleh semua orang, yaitu meraih kesuksesan sekaligus mendapatkan kebahagiaan. Nah, ada 10 hal yang ingin saya bagi untuk mendapatkan hal itu. Yang pertama, kita harus mulai dengan mengenali diri kita. Kenali dengan baik siapa diri kita, apa potensi kita, apa yang kita sukai, apa yang tidak kita sukai, apa yang kita takuti, apa yang kita inginkan. Semuanya harus kita pahami sebagai seseorang yang unik, yang tentu berbeda dengan orang yang lain. Kadang-kadang orang terjebak dengan situasi menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, mendapatkan sesuatu yang dicapai oleh orang lain, dan kehidupan kita terjebak pada posisi selalu membandingkan. Padahal keseringan membandingkan ternyata justru membuat hidup kita tidak bahagia, karena menggunakan ukuran yang sesungguhnya bukan ukuran kita. Maka mengenali diri itu penting, dan memahami apa sesungguhnya yang diri ini inginkan, benar-benar kita inginkan untuk kita capai dalam hidup ini. Kalau salah mengenali diri, bisa saja kita terus mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan yang kita inginkan, tetapi kita terjebak pada kita ingin menjadi diri kita yang memuaskan orang lain. Kita hidup untuk membuat orang lain bahagia dan seterusnya. Pada saatnya nanti kita akan kecewa karena ternyata itu bukan yang kita harapkan dalam hidup ini. Kemudian langkah yang kedua adalah kita perlu menetapkan tujuan yang jelas. Sebenarnya hidup kita ini mau dibawa kemana, tujuannya kemana. Karena kalau kita tidak mendapatkan tujuan yang jelas, bisa saja arah kita tidak pasti. Kadang berjalan ke satu titik ini, ketika kita merasa ini tidak sesuai, kita berpindah arah lagi. Maka perlu kita menetapkan tujuan dan menuliskannya, kemudian secara konsisten kita berusaha untuk meraih tujuan itu. Kemudian dalam tujuan itu perlu juga kita tetapkan apa yang menjadi tujuan jangka pendek, apa yang menjadi tujuan jangka menengah, dan apa yang menjadi tujuan jangka panjang kita. Maka menetapkan tujuan itu perlu, mungkin kalau dalam teori kita perlu menetapkan tujuan dengan SMART goals, SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan ada timeline-nya. Artinya tujuan yang kita mau capai itu harus spesifik, terukur, realistis, dapat dicapai, kemudian relevan, dan ada batas waktunya, sehingga memudahkan kita untuk bisa melihat capaian-capaian dan arahnya terus bisa kita fokus pada arah itu. Nah, dengan tujuan yang jelas, maka
Apa yang kita lakukan langkah demi langkah itu akan mendekatkan kita pada tujuan yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah punya tujuan, sudah kenal diri kita sendiri, sudah punya tujuan, maka kita perlu membuat rencana tindakan. Apa itu rencana tindakan? Rencana tindakan itu adalah sesuatu yang mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang perlu kita ambil. Untuk bisa mencapai itu kita perlu jadwalkan secara khusus. Kapan kita akan melakukan sesuatu, bagaimana cara melakukannya, mungkin dengan bantuan siapa kita melakukan itu, atau juga dengan alat apa kita melakukannya. Dengan penjadwalan yang kita susun, maka apa yang kita lakukan dalam rencana tindakan itu bisa lebih efektif dan juga bisa lebih efisien. Karena kita punya waktu itu terbatas. Kehidupan kita juga terbatas, semua orang juga diberi bekal waktu yang sama, sehari 24 jam. Kalau masing-masing orang dengan waktu yang sama ternyata outputnya beda-beda, artinya tentu apa yang dilakukan seseorang itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda ketika langkah yang dilakukannya, cara yang dilakukannya, alat yang dipakainya itu berbeda satu dengan yang lain. Kemudian langkah yang keempat yang bisa kita kerjakan adalah menjaga keseimbangan dalam hidup. Kesuksesan itu bukan sesuatu yang mungkin menjamin kita akan bahagia lahir batin kalau kita meraih sesuatu. Kesuksesan bisa macam-macam, pencapaian materi tertentu, pencapaian karir tertentu, kepopuleran yang tertentu juga. Tetapi ternyata capaian-capaian itu juga tidak menjamin seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Padahal tadi tujuan kita ingin mendapatkan kesuksesan sekaligus kebahagiaan dalam satu paket. Jangan sampai kita mendapatkan kesuksesannya tetapi kebahagiaannya nggak kita dapatkan. Maka resep yang keempat ini adalah menjaga keseimbangan hidup. Sukses dan kebahagiaan tidak hanya sekedar karir dan keuangan. Keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, hubungan sosial, kesehatan fisik, kondisi mental, bagaimana kita memberi ruang pada hobi kita, bagaimana kita bisa tetap rileks dalam keseharian kita. Maka kita harus melihat semuanya itu dalam sebuah pemahaman yang holistik untuk mencapai sebuah harmoni, menciptakan kehidupan yang seimbang dan memuaskan bagi diri kita, tetapi juga dalam hal yang sama tidak mengganggu orang lain. Maka keseimbangan ini penting supaya apa yang kita capai sekaligus juga memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kemudian langkah yang kelima adalah mengelola waktu dengan bijaksana. Waktu itu begitu pentingnya. Semua orang diberi karunia waktu yang sama, tetapi seseorang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sementara orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Ada orang yang hidupnya dihabiskan untuk browsing, scrolling medsos, ada yang menghabiskan waktunya untuk kerja keras banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya, dan ada juga yang hidup santai tetapi juga dalam kehidupan finansialnya ternyata juga dicukupi. Kenapa dalam waktu yang sama hasilnya bisa berbeda? Maka manajemen waktu yang efektif ternyata adalah menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan. Maka kita perlu memprioritaskan tugas-tugas yang penting, kemudian menghindari penundaan, fokus pada
apa yang sejalan dengan tujuan yang sudah kita susun, dan kemudian kita menetapkan waktu istirahat yang tepat untuk menjaga kondisi tubuh kita, pemulihan dan keseimbangan di dalam fisik maupun mental kita. Kalau kita sudah mengelola waktu dengan baik, kita perlu resep yang keenam. Kita harus terus belajar dan berkembang. Kita harus bertumbuh. Nah, untuk bisa bertumbuh kita harus terbuka. Pikiran kita, mindset kita harus terbuka untuk perubahan. Dan kita harus selalu belajar. Karena di sekeliling kita itu berkembang sedemikian pesatnya. Tetapi kalau kita mengurung diri kita, merasa kita sudah tahu segala-galanya, ya kita tidak akan pernah bisa mencapai pertumbuhan pemahaman yang baik dalam kehidupan kita. Maka kita harus terus belajar, mencari pengalaman baru, mencari orang-orang baru, mengeksplorasi hal-hal yang baru, mencari referensi, baca buku, melihat tayangan-tayangan yang bermanfaat. Itu saya kira penting agar kita bisa terus bertumbuh dari sisi pemikiran, dari sisi mindset, untuk bisa men-upgrade pengetahuan maupun keterampilan kita. Kemudian yang ketujuh yang tidak kalah pentingnya, kita harus tetap menjaga kesehatan fisik kita. Fisik dan mental kita. Kesehatan adalah kekayaan yang paling berharga, yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, kita juga perlu menjaga pola makan kita, kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, juga menjaga kesehatan mental kita supaya tidak stres, tidak terlalu terkejar-kejar oleh tadi. Kalau kita sudah menetapkan tujuan itu harus tercapai, saya kira tidak seperti itu. Kita boleh menetapkan sasaran tujuan yang jelas, tetapi itu bukan harga mati. Artinya kita itu harus fleksibel. Kalau falsafah Jawa itu ada istilah mulur mungkret. Orang kalau keinginannya tercapai itu pasti cita-citanya akan mulur. Pengen, dulu waktu masih jalan kaki pengen sepeda, sepeda sudah dikasih pengen motor, motor dikasih pengen mobil, mobil dikasih pengen yang lebih baik lagi, dan seterusnya. Ketika sesuatu dicapai, keinginan itu akan berkembang. Tetapi ketika keinginan tidak tercapai, ya kita masih bisa mungkret. Ya sudah, disyukuri, dinikmati, ikhlas menerima. Nah, sehingga menjaga ekspektasi dari pemikiran dan kehidupan kita, saya kira adalah sesuatu yang penting untuk kita kerjakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian kalau kita sudah terjaga kesehatannya, kita juga butuh membangun hubungan dengan siapa saja, dan hubungan yang positif. Tetapi pilihlah hubungan dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Mungkin orang berharap punya hubungan yang seluas-luasnya, tetapi kalau hubungannya terlalu banyak dan itu hubungan yang toksik, saya kira justru akan mendrain atau menghabiskan energi kita. Kita terpola untuk memuaskan orang lain, tapi kita mengorbankan diri kita. Nah, kita akan kehilangan kebahagiaan di situ. Maka untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sejalan dengan cita-cita kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan, maka kita membangun hubungan dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang punya growth mindset, kemudian kita berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Kemudian yang kesembilan, kita perlu bersyukur. Bersyukur itu adalah praktek terbaik untuk meraih keberhasilan. Kita perlu menghargai dan menikmati setiap momen dalam hidup ini. Hidup harus bersyukur. Hidup harus selalu fokus pada hal-hal yang sudah kita miliki. Jangan terlalu terfokus pada apa yang
belum kita miliki. Kita tidak perlu juga membandingkan dengan orang lain, tapi pahami bahwa kita adalah ciptaan unik yang diberi Tuhan, satu karunia yang luar biasa yang bisa kita pakai dan kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Praktek kebahagiaan melalui rasa syukur ini bisa banyak sekali. Ada sekarang berkembang praktek-praktek mindfulness, kemudian kita juga bisa ngobrol dengan orang-orang yang sefrekuensi, kemudian memberikan kegembiraan kepada keluarga dan seterusnya. Itu adalah wujud dari rasa syukur kita. Kemudian yang ke-10, jangan takut gagal. Setiap orang punya jatah kegagalannya. Kalau kita takut memulai dan kita takut gagal, pasti kita tidak pernah sampai di mana-mana. Kita akan berdiri stuck di satu titik yang sama dan kita tidak akan mencapai apapun. Kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Kegagalan adalah pelajaran yang berharga untuk memulai sesuatu yang baru, beradaptasi, kemudian mencari solusi atas segala sesuatu yang kita hadapi dan kesulitan kita, membuat kita lebih kuat, membuat kita lebih hebat lagi karena kita pernah merasa gagal. Dan saya yakin kegagalan hanya batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Baik, sobat sukses dan bahagia, demikian 10 langkah untuk bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Mari kita belajar untuk mengembangkan diri kita untuk bisa mendapatkan sukses yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Salam sukses dan bahagia. Terima kasih.